apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Oke, kalau proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini tentunya yang berkaitan dengan CGP, kegiatan di LMS ya, walaupun memang sekitar 90% yang tuntas, ada sedikit kendala karena masalah waktu dan pekerjaan, tapi insya Allah akan terselesaikan. Oke, baik. Kalau terkait capaian, itu kira-kira di progres di LMS itu sudah persentasenya berapa persen dari 90% Iya, ya? 9 sekitar Oh, berarti 90%. tinggal finishing. Iya. Karena di informasi terakhir itu di Lota, sebelum kita loka itu ada range waktu untuk penyelesaian semua kegiatan di pendampingan nol untuk lokakarya yang berikutnya di LMS. Oke, untuk di selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, kira-kira seperti apa bentuk dukungan ekosistem sekolah terkait di sekolah, teman-teman, kemudian anak murid juga anak didik? Kalau untuk dukungan dari sekolah terkait CGP, kalau dari kepala sekolah sangat mendukung, karena dari awal ketika saya meminta izin untuk ikut CGP itu sudah diberikan respon yang positif terkait izin dan lain sebagainya yang berhubungan dengan persyaratan yang sebagai syarat pendaftaran. Nah, kalau teman-teman sebenarnya masih sangat sedikit yang mengungkapi apa itu CGP karena mereka memang masih asing, tetapi ada beberapa dari sekolah lain yang bahkan ingin mendaftar di periode berikutnya, tetapi karena untuk angkatan 4 Makassar tidak punya kuota, ya saya minta untuk menunggu. Oke. Kita masuk ke teknis pembelajaran daring. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa teknis untuk proses pemberian informasi dan materi serta teori-teori di CGP itu kan melalui daring. Tentunya ada hal-hal yang menjadi alat ukur kita selaku CGP, FASI dan pendamping. Yang di sini kita mau cek seperti apa prosesnya selama melakukan kegiatan daring itu. Pertama, apakah proses belajar LMS-nya secara daring itu lancar? Oke, sejauh ini lancar, walaupun sesekali kendala suara di Zoom itu mengganggu, tetapi hampir 99% itu berjalan dengan baik. Ya, oke. Jadi saya spesifikkan kembali, di LMS itu kan teknisnya kita asinkronus. Jadi tidak ada tatap muka, artinya tidak ada audio ataupun visual. Nah, itu tadi gambaran di LMS, gambaran secara sinkronus. Kalau di LMS seperti apa hambatannya? Apakah ada kesulitan untuk memahami pedoman-pedoman untuk Kalau di yang LMS? di LMS sendiri yang terkait tugas asinkronus itu sebenarnya tidak ada masalah, cuma memang masalah waktu yang sering bertabrakan dengan tugas lain itu yang menjadi sedikit kendala. Berarti itu ikut ya hambatan-hambatan apa yang dihadapi dari. Kemudian terkait hambatan tadi, solusi apa yang Pak Dahlan lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Ya, berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan pekerjaan yang lambat untuk dikerjakan, dan sedini mungkin menyicil pekerjaan tersebut supaya pada akhirnya bisa terselesaikan tanpa ada hambatan berikutnya. Oke, tentunya tadi Pak Dahlan sudah mengungkapkan hambatan-hambatan. Kira-kira apa persiapan yang akan dilakukan untuk mengantisipasi itu? Persiapannya dari awal kita harus betul-betul mempelajari bagaimana materinya, kemudian secepat mungkin kalau bisa untuk dikerjakan pekerjaan seperti itu. Berarti kita prepare lebih awal ya terkait mungkin persiapan waktu untuk mengantisipasi hal-hal ini ya. Kemudian apa yang saudara ingin ketahui lebih lanjut tentang pembelajaran dalam LMS ini? Terkait di aksi nyata mungkin? Oh iya, kalau untuk aksi nyata ini memang ada sedikit perbedaan pandangan dari fasilitator dan teman-teman CGP. Jadi ini salah satu bagian yang sedikit lambat kami kerjakan karena masih berfokus pada sebenarnya aksi nyata yang dimaksud ini seperti apa, apakah aksi nyata yang dilakukan selama proses CGP atau aksi nyata yang pernah kita lakukan sebelum kita masuk di CGP, seperti itu. Nah, betul. Berarti mungkin terkait dengan bagaimana Fasil dalam memberikan informasi
hal-hal apa yang akan dilakukan di aksi nyata. Betul. Jadi ini hanya proses komunikasi untuk menyamakan Persepsi. persepsi ya. Oke, baik. Stop dulu itu.